Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Building the Christian Mind, Logic, Critical, and Biblical. Topik pembelajaran kita hari ini adalah memahami anugerah keselamatan dengan benar. Saudara, di dalam kekristenan ada hal-hal yang bersifat substansial atau primer, dan ada juga hal-hal yang bersifat tidak substansial atau sekunder. Untuk hal-hal yang ada di dalam area yang sekunder atau tidak substansial, ada ruang untuk perbedaan pandangan teologi maupun doktrin. Misalnya tentang cara baptisan, apakah harus diselam atau dipercik? Atau tentang waktu baptisan, kapan seseorang harus dibaptis, apakah waktu bayi atau sudah dewasa? Nah, untuk hal-hal seperti demikian kita boleh memiliki perbedaan pandangan dan kita tetap adalah sebagai orang Kristen. Namun, jika perbedaan itu terjadi dalam hal-hal yang bersifat substansial atau core belief iman Kristen, maka tidak boleh ada satu perbedaan sedikit pun. Begitu berbeda, maka itu bukan lagi sebuah perbedaan, melainkan sebuah penyimpangan. Misalnya, tentang kesetaraan Allah Tritunggal, bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Atau tentang dua natur Kristus. Kristus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Atau juga Alkitab adalah firman Allah dan lain-lainnya yang ada sebagai prinsip core belief dari iman Kristen. Tidak boleh ada perbedaan sedikit pun di sana. Di dalam area yang substansial ini, saudara tidak bisa mengatakan bahwa yang penting saya percaya kepada Yesus, saya mencintai Yesus, prinsip hidup saya, iman Kristen saya boleh berbeda dengan orang lain. Saudara tidak bisa mengatakan demikian. Mengapa? Karena iman Kristen adalah iman yang didasarkan pada pengajaran Alkitab, bukan berdasarkan pada pandangan pribadi saudara atau pengalaman pribadi siapapun, atau juga bukan berdasarkan pengajaran dari seorang pendeta, apalagi jika pengajarannya itu bertentangan dengan prinsip Alkitab. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar satu prinsip dalam core belief iman Kristen, yaitu tentang anugerah keselamatan. Gereja meyakini selama berabad-abad bahwa keselamatan umat manusia hanya oleh karena anugerah melalui iman kepada Kristus. Namun, sampai hari ini tetap masih banyak penyimpangan pengajaran tentang konsep anugerah keselamatan di dalam iman Kristen ini. Hari ini kita akan bahas dua bentuk penyimpangan yang harus saudara waspadai dalam melihat pengajaran tentang anugerah keselamatan. Yang pertama, pengajaran yang mengatakan bahwa anugerah keselamatan itu tidak cukup atau belum cukup, perlu ditambah dengan perbuatan baik manusia. Orang-orang Kristen yang berpikir demikian memiliki konsep anugerah keselamatan seperti itu. Kalau ditanya, apakah saudara yakin? Kamu yakin kalau kamu meninggal saat ini, kamu pasti selamat masuk ke surga? Maka jawaban mereka adalah tidak yakin atau tidak tahu. Mengapa? Karena hidup saya masih belum benar, masih belum beres, masih ada dosa dan lain-lainnya. Nah, jawaban tersebut sebenarnya menggambarkan ketidakyakinan mereka bahwa mereka adalah orang yang bisa cukup baik untuk bisa selamat, sekaligus keraguan mereka. Apakah Allah akan cukup baik untuk mengizinkan mereka masuk ke surganya? Nah, saudara sekalian, orang-orang Kristen yang memiliki konsep seperti demikian adalah orang yang bisa kita sebut sebagai kaum moralis. Tentu, sebagai seorang Kristen, mereka tidak akan mengatakan bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu tidak ada gunanya sama sekali. Mereka mengakui itu berguna. Namun, faktor penentu final bagi keselamatan mereka tetap adalah perbuatan baik diri mereka sendiri. Nah, pengajaran ini selaras dengan satu pengajaran yang belakangan marak yang diajarkan oleh seorang pendeta di sebuah gereja, di mana pengajaran tersebut mengatakan bahwa nanti di surga akan ada dua macam warga. Yang pertama, warga anggota keluarga kerajaan, yaitu bagi mereka yang berbuat baik dan percaya kepada Kristus. Dan yang kedua adalah warga anggota masyarakat biasa, yaitu mereka yang berbuat baik tapi tidak percaya kepada Kristus. Jadi, yang percaya kepada Kristus dan tidak percaya kepada Kristus, dua-duanya akan ada di dalam surga. Mungkin maksudnya berbeda tempat, saya juga tidak mengerti. Dan juga dikatakan bahwa bagi mereka yang tidak berbuat baik, walaupun mereka percaya kepada Kristus, belum tentu mereka bisa masuk ke surga. Nah, saudara sekalian, jadi kuncinya menurut ajaran tersebut adalah perbuatan baik. Percaya kepada Kristus adalah bonus untuk bisa dapat status yang lebih tinggi di surga, yaitu sebagai anggota kerajaan. Sungguh suatu pengajaran yang sangat membingungkan dan tidak ada dasar alkitabiahnya sama sekali kecuali dari penafsiran pribadi si pendeta yang mengajarkan hal tersebut. Dan ini adalah suatu penyimpangan yang sangat serius di dalam
iman Kristen kita. Nah, saudara sekalian, orang-orang yang demikian, para kaum moralis ini akan meyakini bahwa hidup saleh, hidup agama mereka itu adalah tiket untuk mereka bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru kelak. Itu ajaran yang pertama. Dan penyimpangan yang kedua adalah penyimpangan pengajaran yang mengatakan bahwa anugerah keselamatan itu menghilangkan tanggung jawab manusia. Orang-orang Kristen yang memiliki konsep anugerah keselamatan seperti demikian, kalau ditanya, apakah kamu yakin kalau kamu meninggal sekarang, kamu pasti selamat masuk surga? Maka mereka akan menjawab, sangat yakin. Mengapa kamu sangat yakin? Karena saya sudah dibaptis dan tiap hari Minggu saya ke gereja. Nah, orang-orang Kristen demikian bisa kita sebut sebagai para kaum hedonis. Tidak selalu mereka harus hidup secara hedonistis, hidup berpesta pora, melakukan dosa-dosa dan seterusnya, tapi cukup orang-orang Kristen yang hidup kekristenannya tidak lebih dan tidak kurang dari sekedar hari Minggu ke gereja, maka mereka tergolong dalam kaum hedonis ini. Bagi mereka, anugerah keselamatan adalah sesuatu yang bersifat murah atau bahkan murahan. Tidak menuntut pertobatan, tidak menuntut proses menjadi murid Kristus, tidak perlu pengorbanan bagi Tuhan dan pekerjaannya, tidak ada tuntutan untuk menyangkal diri dan pikul salib, tidak ada tuntutan atau suatu perubahan hidup yang radikal. Bagi para kaum hedonis ini, mereka sangat yakin bahwa mereka tidak akan pernah kehilangan keselamatan mereka, bahkan walaupun hidup mereka tidak ada bedanya sama sekali dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, apa koreksi bagi kedua golongan ini? Yang pertama, bagi para kaum moralis yang merasa kesalehan saudara, hidup agamawi saudara itu begitu hebat sehingga membuat saudara bisa benar di hadapan Allah, maka saudara perlu membaca lagi Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Di situ dikatakan di dalam ayat 9, bagi mereka yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini bagi saudara-saudara yang merasa diri saudara benar di hadapan Allah karena saudara adalah orang baik. Kita tahu cerita itu. Dikatakan ada dua orang masuk ke bait Allah, satu si Farisi, satu pemungut cukai. Si Farisi mengatakan, aku bersyukur kepada Allah, aku adalah orang baik, moral baik, agama baik, aku bukan orang berdosa. Seperti si pemungut cukai tersebut. Dan si pemungut cukai sebaliknya, dikatakan dia berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, memukul dirinya sambil memohon belas kasihan Allah. Dan Yesus menutup perumpamaan tersebut dengan mengatakan bahwa si pemungut cukai tersebut pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan si Farisi tidak. Mengapa? Si Farisi tidak dibenarkan Allah bukan karena hidup agamawinya kurang baik. Sangat baik hidup agamawinya, tapi dia tidak dibenarkan Allah oleh karena dia menganggap dirinya bisa menjadi orang benar di hadapan Allah karena dia adalah orang yang saleh. Sedangkan si pemungut cukai, dia juga dibenarkan Allah bukan karena dia memiliki satu hidup moral dan agamawi yang baik, tapi karena dia menyadari keberdosaannya dan dia bertobat serta berpaling kepada Allah. Saudara sekalian, Rasul Paulus adalah seorang moralis sejati sebelum dia bertemu dengan Kristus. Saudara bisa baca bagaimana dia membanggakan kesalehan lahiriahnya di dalam Filipi 3 ayat 4-14. Namun begitu dia bertemu dengan Kristus, dia mengatakan bahwa semua kesalehan lahiriahnya itu tidak ada gunanya, bahkan dianggap sampah dibandingkan pengenalannya akan Kristus. Bahkan di surat Timotius, Paulus yang dulu mengatakan dengan bangga bahwa dia tanpa cacat, dia mentaati hukum Taurat. Di dalam surat Timotius dia katakan dari semua orang berdosa, aku adalah orang yang paling berdosa. Mengapa Paulus katakan demikian? Karena Paulus setelah bertemu dengan Kristus, dia menyadari bahwa seberapa hebat pun hidup moral dan agamawinya, tidak akan pernah mampu mencapai standar yang Allah telah tetapkan. Paulus juga menyadari bahwa dia tidak perlu untuk berbuat dosa moral lebih dahulu untuk menjadi orang berdosa di hadapan Allah. Paulus juga menyadari bahwa segala kesalehan hidupnya itu tidak akan pernah bisa membuatnya menjadi orang benar di hadapan Allah. Transformasi dalam hidup Paulus dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 9. Dikatakan berada di dalam dia, yaitu berada di dalam Kristus. Bukan karena kebenaranku sendiri mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Nah, itu adalah satu nasihat bagi para kaum moralis. Lalu bagaimana dengan kaum hedonis? Bagi para kaum hedonis
yang merasa bahwa anugerah itu sesuatu yang murah atau bahkan murahan, atau bahkan seolah-olah bisa menjadi satu pembenaran, kesempatan untuk saudara bisa tetap hidup menurut keinginan diri sendiri di luar hukum Allah namun tetap selamat, maka sadarilah bahwa anugerah Allah, keselamatan itu adalah sesuatu yang bersifat sangat mahal. Mengapa sangat mahal? Pertama, karena untuk saudara dapat menerima anugerah keselamatan itu, Kristus harus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya dan memberikan nyawanya. Yang kedua, ini anugerah yang sangat mahal. Karena saudara tidak dapat memperoleh anugerah ini dengan mengupayakan apapun juga. Saudaranya bisa mendapatkannya karena Allah memberikannya secara cuma-cuma kepada saudara. Dan yang ketiga, kenapa anugerah ini sangat mahal? Karena tidak ada satupun dari kita yang sebenarnya layak untuk menerima anugerah tersebut. Kalau kita bisa menerimanya, itu semata-mata karena kemurahan hati Allah kepada kita. Nah saudara, dengan anugerah yang begitu mahal tersebut, bagaimana mungkin kita menerimanya namun kita bisa tetap hidup sembarangan dalam iman Kristen kita? Jika saudara tidak memiliki buah perbuatan baik, apa yang menjadi dasar dari keyakinan saudara bahwa saudara adalah orang yang telah diselamatkan oleh Allah, telah menerima anugerah keselamatan itu? Yakobus 2 ayat 14 katakan, iman tanpa perbuatan adalah seperti tubuh tanpa roh, mati tidak ada gunanya. Dan jika saudara tidak mengalami perubahan hidup yang nyata, apa yang menjadi dasar dari keyakinan saudara bahwa saudara adalah orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah? Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang telah menerima anugerah keselamatan adalah orang yang berada di dalam Kristus. Lalu Paulus katakan lagi di dalam Efesus 4 ayat 22, bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Nah saudara sekalian, anugerah keselamatan tidak menjadikan kita sebagai orang yang sempurna. Tidak ada satu orang pun yang sempurna di dalam dunia ini. Namun anugerah keselamatan akan membuat kita bisa menghasilkan buah perbuatan baik serta perubahan hidup yang nyata sebagai bukti bahwa kita telah menerima anugerah tersebut. Saudara sekalian, John Gerstner, seorang teolog dan penulis buku di Amerika, merangkum dengan sangat jelas dan tepat kaitan antara anugerah dengan perbuatan baik manusia di dalam keselamatan. Ia mengatakan demikian, agama Kristen sementara memberitakan anugerah yang murni, anugerah yang tidak dicampur dengan kontribusi perbuatan baik apapun dari kita, pada saat yang sama menuntut dari kita perilaku yang paling mulia. Kita dibenarkan hanya oleh iman, tetapi kita tidak dibenarkan oleh suatu iman yang tidak ada apa-apanya. Karena itu, jika Anda sungguh-sungguh berpaling kepada salib itu, jika Anda sungguh-sungguh melakukan apa yang Anda katakan Anda lakukan, Anda akan berlimpah dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan akan menghidupi suatu pola perilaku yang istimewa. Jadi jelas, anugerah itu adalah tidak memerlukan perbuatan, tapi anugerah keselamatan akan menghasilkan sebuah perbuatan baik. Kiranya Roh Kudus menolong saudara sekalian, sehingga saudara bisa memiliki hikmat untuk bisa memahami konsep anugerah keselamatan dengan benar. Yaitu dengan yakin akan keselamatan saudara bukan karena saudara orang benar, tapi karena saudara adalah orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah melalui iman saudara kepada Kristus. Dan pada saat yang sama dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan iman Kristen saudara, sehingga saudara akan menghasilkan buah perbuatan baik dan perubahan hidup yang nyata. Dan itu adalah bukti otentik bahwa saudara adalah orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian.